Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman khotbah Jumat Bapak Ustaz Dr. Andes M. Rustan. Bagaimana isi khotbah Jumat beliau? Mari kita sama-sama menyimak setelah cuplikan video berikut ini. Alhamdulillah wa syukrillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Limpahan nikmat, yang berbagai nikmat yang ada pada diri kita saat ini. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita bisa membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memenuhi panggilannya, melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Betapa banyak saudara kita saat ini diberikan nikmat kesehatan, tapi nikmat iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara saudara kita nikmat iman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak sempat salat Jumat bersama dengan kita. Bahkan barangkali ada saudara kita, kerabat kita yang ingin sekali salat Jumat bersama dengan kita pada hari ini, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur bahwa saat ini semua nikmat itu ada pada diri kita saat ini, dan alhamdulillah kita bisa membuktikannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan bertakarrub kepadanya. Fadzakir innama anta mudzakkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ladzan minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, limpahan nikmat, yang berbagai nikmat yang ada pada diri kita saat ini, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita bisa membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memenuhi panggilannya, melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Betapa banyak saudara kita saat ini diberikan nikmat kesehatan, tapi nikmat iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara saudara kita nikmat iman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak sempat salat Jumat bersama dengan kita. Bahkan barangkali ada saudara kita, kerabat kita yang ingin sekali salat Jumat bersama dengan kita pada hari ini, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur bahwa saat ini semua nikmat itu ada pada diri kita saat ini, dan alhamdulillah kita bisa membuktikannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan bertakarrub kepadanya. Salam dan taslim semua tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang beriman kepadanya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, pada ulama, salafus soleh, sampai kepada kita saat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir insyaallah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib melanjutkan khutbah singkat, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa lah yang merupakan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, tiap Jumat dari generasi ke generasi, dari Jumat ke Jumat, dan wasiatkan takwa ini. Kalaulah takwa ini tidak memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita, mustahil pesan takwa ini disampaikan berulang-ulang. Oleh karenanya hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa saja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Waman, siapa saja, laki perempuan, besar kecil, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Mungkin di orang kita ada permasalahan dalam keluarga, ada permasalahan masalah dalam masyarakat, dalam lingkungan, ada masalah di dalam pekerjaan kita tidak kunjung selesai. Mungkin kita kurang, bukan berarti kita kurang bersosialisasi, tapi mungkin keimanan dan ketakwaan kita yang masih kurang. Oleh karenanya mari kita tingkatkan. Jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, harta yang melimpah bukanlah jaminan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya, apa sih sesungguhnya takwa itu? Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Imam Ali bin Abi Thalib memberikan ciri-ciri paling tidak ada 4
ciri-ciri yang dimiliki bagi orang yang bertakwa. Ciri yang pertama menurut beliau, al-khawfu minal jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang memiliki takwa dalam hatinya senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dia tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja ciri ini ada pada setiap orang, maka tidak perlu kita menggunakan CCTV. Kenapa? Karena kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan azan, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melaksanakan perintahnya. Ada rasa takut ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kita dalam keadaan tersiksa. Ada rasa takut ketika kita berbaring di liang lahat. Tidak ada yang bisa menemani kecuali amal soleh. Kemudian yang kedua, al-amalu bil at-tansil, beramal sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beramal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya diterimanya amal ibadah paling tidak ada 3 sifatnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, selalu merasa cukup dengan yang sedikit, atau sering disebut dengan qanaah, yang sedikit disyukuri, apalagi yang banyak. Kalau sedikit kita tidak bisa mensyukurinya, manalah mungkin kita bisa bersyukur ketika kita mendapatkan yang banyak. Tetapi sebaliknya, apabila yang sedikit kita bisa syukuri, maka sudah barang tentu yang banyak terlebih lagi kita bisa mensyukurinya. Oleh karenanya, nikmat-nikmat Allah yang ada pada hari kita ini, kita hanya tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bagaimana aplikasi daripada alhamdulillah itu? Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat 5 waktu. Itulah bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ali, al-isdadu li yaumir rahil, senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari esok yang panjang. Kalau dalam bekal kita di dunia ini, banting tulang kita dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kita mempersiapkan bekal hanya untuk kehidupan yang singkat ini, batasnya hanya adalah kematian. Manalah mungkin kita tidak mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang kekal abadi. Oleh karenanya, orang yang bertakwa senantiasa memikirkan bekal yang akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ciri orang yang bertakwa oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya, seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Imam, terangkan kepadaku apa itu takwa?" Umar bin Khattab tidak langsung menjawabnya, tapi dia kembali bertanya, "Wahai saudaraku, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang di jalan itu penuh duri?" Laki-laki tersebut berkata, "Saya pernah melewati jalan yang penuh dengan duri." Kemudian Umar berkata, "Apa yang kau lakukan saat itu?" Kata laki-laki tersebut, "Saya berhati-hati melangkah karena saya takut kaki saya tertusuk dengan duri." Kata Umar, "Itulah takwa."
kehati-hatian dalam melangkah, dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, itulah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi ansal sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Demikianlah khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes M. Rustan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Demikian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.